Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu. Dan semoga di pagi hari ini dengan taufik dari Allah juga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat bismillah ta'ala. Baik, kita akan langsung lanjutkan ya di siang ini untuk membahas hadis yang ke-192 dan 193, dua hadis sekaligus insyaallah yang akan kita bahas. Dan dua hadis ini berkaitan dengan satu puasa sunnah, yaitu puasa sunnah yang paling afdol, puasa sunnah Daud atau yang kita kenal dengan puasa Daud. Puasa Daud. Kita awali dari hadis nomor 192. Disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdillah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As ini sahabat yang meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr ibn al-As qala, dia berkata, ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Tadi dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kabar bahwa aku berkata, demi Allah, sungguh aku akan terus berpuasa di siang hari. Sungguh aku akan berpuasa terus di siang hari dan terus sholat di malam hari. Dan terus sholat di malam hari, maksudnya terus menerus.
ishtu, selama aku hidup. Selama aku hidup. Nah, jadi sampai sini saya sedikit jelaskan bahwa Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Nabi diberi kabar bahwa aku di sini maksudnya Abdullah bin Amr. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku akan terus berpuasa di siang hari dan terus sholat di malam hari selama aku hidup. Jadi sampai sini itu gambarannya Abdullah bin Amr pernah bersumpah bahwa dia akan terus puasa setiap hari, ya, terus puasa setiap hari, nggak mau berbuka puasa, pokoknya puasa terus. Maksudnya nggak ada liburnya, ya, bertekad untuk puasa tanpa libur, dan malamnya juga bertekad untuk sholat tanpa tidur. Siangnya puasa tanpa libur dan malamnya sholat tanpa tidur selama masih hidup. Nah, ucapannya Abdullah bin Amr bin As ini kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendengar lanjutan hadis ini, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anta alladhi qulta dzalika. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apakah engkau yang berkata seperti itu? Apakah engkau yang berkata seperti itu? Jadi Nabi memastikan kepada Abdullah bin Amr, apakah engkau yang berkata seperti itu? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Maka Abdullah bin Amr menjawab, sungguh aku mengucapkannya. Sungguh aku mengucapkannya. Kemudian dia mengatakan, bapak dan ibuku jadi tebusannya. Maksudnya saya benar, betul-betul saya yang mengucapkan itu. Ya. Bapak dan ibuku jadi tebusannya. Kalau sampai bohong, tebusannya bapak sama ibunya. Intinya adalah memastikan bahwa dia jujur. Qala, Nabi bersabda, fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wasum min asy-syahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup maka berpuasalah dan berbuka, tidurlah dan sholatlah.
dan berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Dibalas 10 kali lipat. Maka akan seperti puasa sepanjang tahun. Ya, maka akan seperti puasa sepanjang tahun. Baik, sampai sini sabda Nabi alaihi salatu wasallam saya jelaskan dulu. Jadi setelah Nabi alaihi salatu wasallam memastikan bahwa Abdullah bin Amr betul-betul bertekad untuk puasa setiap hari tanpa libur dan sholat malam setiap malam tanpa tidur, ya, beliau memberi nasihat, mengatakan kamu tidak akan sanggup, ya, engkau tidak akan sanggup seperti itu. Maka silahkan berpuasa, tapi ada waktunya untuk tidak puasa. Maksudnya jangan tiap hari puasa, ya. Ada waktunya puasa, ada waktunya tidak puasa. Kemudian juga dikasih nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, malamnya tidur, ya, nanti ada waktunya untuk bangun sholat, ya. Nah, untuk puasanya yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah puasa 3 hari setiap bulan, ya, puasa hanya 3 hari setiap bulan. Karena apa? Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Sehingga kalau puasa 3 hari di setiap bulan, 1 harinya pahalanya 10 kali lipat, berarti seperti puasa 10 hari. Kalau puasa 3 hari pahalanya 10 kali lipat, berarti seperti puasa 30 hari. Dan 30 hari itu 1 bulan, ya. Kalaulah seseorang rutin berpuasa tiap bulannya itu 3 hari, berarti seolah pahala yang dia dapatkan seperti puasa 1 tahun, ya. Karena tiap bulannya 3 hari itu seperti 30 hari pahalanya. Puasanya hanya 3 hari, tapi pahalanya seperti 30 hari. Terus rutin, ya berarti sama seperti puasa 1 tahun. Nah, itu nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Amr. Lanjutannya, qultu, Abdullah bin Amr berkata, ya, aku berkata, aku di sini Abdullah bin Amr, inni la utiqu afdala min dzalik. Kata Abdullah, sungguh saya masih lebih, atau saya masih kuat untuk lebih dari itu, ya. Sungguh saya masih kuat, masih sanggup, ya, untuk lebih dari itu. Cuma sekedar puasa 3 hari tiap bulan, ya, bagi Abdullah bin Amr itu gampang, ya. Saya bisa lebih banyak lagi puasanya. Seperti itulah kurang lebih. Qala, maka Nabi bersabda, fasum yauman wa aftir yaumain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau begitu, ya,
puasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Ya, jadi puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Maknanya apa? Nabi alaihi wasallam memberikan saran yang berikutnya supaya puasanya itu 3 hari sekali. Ya. Jadi hari ini puasa, ini hari Rabu ya, misalnya hari Rabu puasa, maka Kamis Jumat libur. Nanti Sabtu puasa. Ahad Senin libur. Selasa puasa. Rabu Kamis libur. Jumat puasa gitu. Ya, Nabi perintahkan atau sarankan puasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Qultu, aku berkata, ya, kembali Abdullah bin Amr berkata, inni la'utiqu afdala min dzalik. Sungguh aku masih sanggup untuk lebih dari itu. Aku masih sanggup untuk lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Ya, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Maka itulah puasa Daud. Ya, puasa Daud. Maknanya puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dan itu puasa sunnah terbaik. Dan itu puasa sunnah terbaik. Ya, jadi berikutnya Nabi setelah tadi puasa sehari, berbuka 2 hari, ternyata Abdullah bin Amr masih lebih kuat lagi, kasih lagi puasa sehari tidak. Ini yang kita juga mengenal dengan nama puasa Daud. Qultu, maka Abdullah berkata, masih ada sambungannya. Abdullah bin Amr ini mengatakan, inni la utiqu afdala min dzalik. Aku masih sanggup untuk lebih banyak lagi. Ya, masih sanggup untuk lebih banyak lagi. Faqala, maka Nabi bersabda, la afdala min dzalika. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada lagi yang lebih afdal. Tidak ada lagi yang lebih baik. Sudah mentok paling bagus puasa sunnah itu puasa Daud. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, qala, Nabi bersabda, la sauma fawqa saumi akhi Dawud alaihi salam syatrud dahri sum yauman wa aftir yauman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la sauma, tidak ada puasa fawqa saumi akhi Daud, di atas puasa saudaraku Daud alaihi salam. Tidak ada puasa di atas puasa saudaraku Daud alaihi salam.
syatrud dahri, ya, setengah tahun, ya, maksudnya puasa setengah tahun. Karena kan sehari puasa sehari enggak, berarti setengah. Sum yauman wa aftir yauman, ya, berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Ini hadis memang cukup panjang ya, hadis nomor 192, dan semoga tadi dengan dibaca, diterjemah dan sedikit dijelaskan cukup memberikan gambaran umum dari percakapan yang terjadi antara Rasul alaihi salatu wassalam dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Baik, mungkin berikutnya saya bacakan dulu hadis nomor 193. Sama dari sahabatnya, ya, an Abdullah ibni Amr bin As, masih sama dari Abdullah bin Amr ibn As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud alaihi salam. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah, ya, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Dan sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Jadi puasa yang paling dicintai, maknanya puasa sunnahnya yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Dan sholat sunnah di sini maknanya sholat malam sebetulnya. Sholat sunnah malam yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisfal lail, ya. Dahulu Nabi Daud alaihi salam tidur setengah malam, ya, tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, ya, dan kemudian sholat sepertiga malam, ya, sholat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi 1/6 malam, ya, tidur lagi 1/6 malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan dahulu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, ya, berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Nah, ini dalam hadis yang kedua ini atau di nomor 193, selain disebutkan tentang puasanya, disebutkan tentang sholat sunnahnya, ya, jadi gambarannya tentang sholat sunnahnya itu tidur setengah malam, ya, misalkan
memang malam itu kan sebetulnya dihitung sejak jam maghrib, anggaplah jam 6 gitu, anggaplah. Dan akhir malam itu subuh, ya. Akhir malam itu subuh. Jadi sekitar kalau sekarang ya setengah 5 subuh, ya setengah 5. Jadi kalau pakai hitungan itu berarti malamnya itu ada sekitar 10 jam setengah, ya 10 jam setengah, ya. Tidur setengah malam, ya, anggaplah sampai sekitar jam 12 atau jam 1, ya. Kemudian sholat, ya, sholatnya sepertiga malam, ya, mungkin sampai jam 3 atau setengah 4 gitu. Nanti habis itu tidur lagi, ya, tidur lagi 1/4 malam sisanya untuk persiapan sholat subuh, ya. Baik, tapi akan kita bahas di sini tentang puasa lebih spesifiknya dan beberapa faedah mungkin di luar masalah puasa, tapi sangat berkaitan erat dengan kaidah umum dalam beragama. Tentu faedah yang paling nampak, ya, dari dua hadis tadi, ya, faedah yang paling nampak dari dua hadis tadi yang berkaitan dengan bab kita, ya, yaitu masalah puasa adalah puasa Daud menjadi puasa sunnah yang paling afdal. Puasa Daud menjadi puasa sunnah yang paling afdal, paling utama. Dan ini kalaulah seseorang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kuat berpuasa, maka terbaiknya dia mengambil opsi untuk puasa Daud, ya. Dan Masya Allah, kalau mungkin sebagian kita menyaksikan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan orang-orang yang berpuasa Daud, kalau saya pribadi, ya, ini saya sebagai orang yang menyaksikan, ya, bukan sebagai orang yang mengamalkan sebetulnya. Menyaksikan hamba-hamba Allah yang berpuasa Daud, itu justru didominasi oleh orang-orang yang sudah tua. Jadi orang-orang yang saya temui yang berpuasa Daud itu justru yang usianya sudah tua, sudah sepuh. Mereka malah puasa Daud. Sedangkan yang muda-muda, bahkan kayak saya pun, ya, bisa dikatakan belum, ya, berpuasa Daud. Dulu zaman SMA pernah mencoba juga bersama sebagian teman puasa Daud, ya, tapi paling kuat sebulan selesai, ya. Lagi semangat-semangatnya gitu, habis itu selesai. Nah, pelajaran apa yang diambil dari fenomena ini? Sebagian ulama yang ketika memperhatikan, mengamati fenomena puasa Daud yang justru diamalkan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, pelajarannya adalah ternyata, ya, beribadah, ya, beribadah itu bukan didasari oleh kekuatan fisik,
Beribadah bukan didasari oleh kekuatan fisik, tapi didasari oleh kekuatan batin. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa kondisi keimanan seorang hamba itu justru meningkat saat usianya sudah lebih lanjut. Keimanan seorang hamba meningkat saat usianya lanjut. Mungkin masa muda ya muda, nggak banyak belajar, tidak banyak merenung, tidak banyak mengingat akhirat. Tapi ketika sudah lanjut, kan pikiran berubah, ya. Menyadari sudah melewatkan masa-masa mudanya, terus belajar, semakin ingat akhirat. Akhirnya apa? Imannya justru bertambah di masa-masa akhir hayat, dan disitulah kemudian memperbanyak ibadah. Yang ketika muda gak pernah sholat malam, ketika tua rajin sholat malam. Yang ketika muda tidak pernah atau jarang puasa sunnah, ketika tua malah lebih rajin untuk puasa sunnah. Maka sebetulnya bukan hal yang mengherankan kalau kok udah tua kuat banget ya. Karena sekali lagi bahwa ibadah itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan batin. Maka akhirnya berusaha untuk mencari puasa terbaik, yaitu puasa Daud. Bahkan saking semangatnya sebagian orang itu ada yang menggabungkan antara puasa Daud dengan puasa Senin Kamis. Meskipun habis menggabungkan terus bingung ngitungnya gimana gitu. Kalau mau ngawali dari Senin puasa, Selasa libur, Rabunya puasa, Kamisnya puasa apa enggak? Ya puasa, karena kepengen Senin Kamis. Akhirnya Kamisnya puasa. Kalau Kamisnya puasa, kemudian bertanya Jumatnya puasa apa enggak tadi? Kalau menurut hitungan puasa Daudnya, harusnya Jumatnya puasa karena nyambungnya dengan Rabu Jumat. Tapi Kamisnya habis puasa, nanti kayak enggak ada liburnya. Nah ini agak susah ya. Saya juga pernah menanyakan hal semacam ini kepada sebagian guru fikih saya dulu ya, ketika belajar. Sebagian syekh yang mengajari saya fikih pun beliau mengatakan ya memang asalnya puasa Daud sama Senin Kamis itu gak ada anjurannya buat digabung ya. Jadi kita pun tidak punya hitungan baku ya, tidak punya cara hitung yang baku dalam menetapkan hari-hari puasanya. Meskipun boleh ya nggak apa-apa kalau ada yang semangat banget gabungkan puasa Daud dengan puasa Senin Kamis ya silahkan saja. Dan cara penentuan harinya ya akhirnya silahkan diserahkan kepada masing-masing ya. Ada yang contoh ya, saya ambil contoh kayak tadi, Senin puasa, Selasa libur, Kamis puasa, Jumatnya puasa juga ya. Nanti Sabtunya libur, Ahadnya puasa, Seninnya puasa lagi, Selasanya puasa lagi, Rabunya libur, Kamisnya puasa, Jumatnya libur, Ahadnya Sabtunya puasa lagi. Ya gitulah ya seterusnya. Ada yang agak beda juga ya.
Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumatnya libur. Nanti Sabtunya puasa lagi, Ahadnya libur, Seninnya puasa. Ini akan rutin, akhirnya setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu puasa. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu puasa. Setiap pekan kayak gitu. Dan itu pun sebatas fatwa yang sampai kepada saya, boleh. Kalau semangat banget ya. Meskipun yang lebih dianjurkan sebetulnya milih. Yang lebih dianjurkan itu memilih. Nabi alaihi salatu wasallam pun memberinya pilihan ya, puasa Daud gitu. Ini puasa yang terbaik. Kemudian faedah yang kedua ya, dari hadis tadi, dua hadis tadi, ini semacam kaidah dalam agama kita bahwa yang terpenting dalam ibadah ya, itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, yang terpenting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Makanya coba perhatikan tadi Nabi alaihi salatu wasallam itu justru malah dengan kekuatan Abdullah bin Amr untuk berpuasa, saran pertamanya adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa kuantitas itu bukan tolok ukur nomor 1. Yang terpenting adalah kualitasnya. Bagaimana ibadah itu dijalani ya, dengan nyaman hatinya ya, tidak merasa terbebani. Kemudian apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting itu. Tentu kan tadi rugi sekali kalau seandainya puasa terus, sholat malam terus, nggak pernah tidur. Kalau pada akhirnya ibadah yang sekian banyak itu tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi sekali, sudah habis waktu, habis tenaga. Ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah, dan ini patut untuk menjadi perkara yang kita khawatirkan atas diri kita sendiri ya. Jadi kita ini harus lebih mengkhawatirkan masalah kualitas ya. Insya Allah bukan suatu hal yang masalahnya kalau seandainya kita kok puasanya gak bisa banyak. Kayak tadi cuma 3 hari tengah bulan, atau malah mungkin pilihnya hari Senin dan Kamis, nggak bisa puasa Daud gitu, berat, nggak masalah kok, semuanya sunnah ya. Yang terpenting ketika puasa itu kita tidak merasa tertekan, terbebani gitu ya. Karena gini, ada orang ya yang memang sudah sangat rutin sekali untuk beribadah puasa. Baik itu puasa Senin Kamis misalkan yang cukup masyhur dan banyak. Namun ketika ada hari di mana dia itu uzur, sebetulnya ada keperluan sehingga nggak berpuasa. Terus dia punya uzur yang mungkin lebih nyaman nggak puasa, tapi dia paksakan puasa gitu. Misalnya di suatu hari Kamis dia safar ya, tapi udah biasa puasa Senin Kamis, jadi Kamis dia safar. Karena sudah biasa puasa Senin Kamis, ya akhirnya dia paksakan puasa. Ya tidak apa-apa kalau kuat. Tapi kalau kemudian di tengah jalan lemes, mabok dan lain sebagainya, naik kendaraan nggak kuat,
rasa-rasa mau membatalkan puasa Kamis itu sayang, eman-eman. Akhirnya dipaksakan puasa ketika disarankan batalkan saja puasanya, toh sunnah, nggak usah memaksakan diri. Enggak lah, eman-eman. Kalau pakai bahasa Banyumas orang mengatakan kuatir pedot. Ya kalau pedot kenapa? Kalau putus memang kenapa? Ya. Akhirnya malah membebani diri. Ya. Makanya kalau seperti itu ya akhirnya kurang baik. Maka berkaitan dengan kualitas ini berlaku untuk banyak ibadah kita ya. Kita berusaha untuk ibadah kita itu diperbaiki dulu kualitasnya sebelum diperbanyak kuantitasnya. Baca Quran banyak ya bagus ya. Kalau sudah punya kebiasaan rutin baca Quran setiap harinya berapa halaman gitu misalnya, Masya Allah bagus ya. Tapi ingat toh ternyata dalam baca Quran ini yang ditarget oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan masalah berapa kali khatam ya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah ditadaburi apa enggak. Itu contoh ya penerapannya dalam baca Al-Quran. Bukan masalah khatamnya berapa kali ya. Bisa khatam banyak bagus ya. Kita enggak merendahkan apalagi menghina ya, na'udzubillah, orang yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, jauh lebih berkualitas orang yang misalnya ya, dalam setahun hanya menghatamkan ya jumlah mungkin nggak sampai 5 jari ya. Hatam 2 kali, hatam 3 kali misalnya. Tapi hatam yang cuma sekali, 2 kali, 3 kali itu diiringi dengan tadabbur, itu akan jauh lebih berkualitas dan lebih berat ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang tiap bulan khatam tapi nggak ada tadabburnya sama sekali. Itu pesan seperti itu disampaikan oleh banyak ulama ya, bukan saya mengeluarkan opini pribadi ya, enggak. Maka perhatikan masalah kualitas ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan agar tidak monoton dalam beribadah. Dianjurkan agar tidak monoton. Monoton tuh cuma satu jenis aja. Dari mana kita ambil faedah ini? Jadi di antara hikmah ya tadi, hikmah kenapa Nabi SAW melarang puasa tiap hari terus-menerus ya. Melarang puasa tiap hari terus-menerus. Hikmahnya apa? Supaya tenaga kita itu bisa terbagi untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah kita nggak cuma puasa ya. Ingat, ibadah kita pun tidak hanya ibadah yang mahdhah ya. Mahdhah itu murni ibadah. Sholat, puasa itu ibadah mahdhah murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita itu fokus dengan ibadah yang itu-itu aja ya. Puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, monoton. Akhirnya kita lupa dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh ibadah yang lain apa? Ibadah yang lain adalah memperhatikan keluarga, itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Menolong orang ibadah. Silaturahmi ibadah. Interaksi baik dengan tetangga ibadah. Kumpul dengan keluarga, ngobrol, bercengkrama, bercanda untuk menjaga kerukunan ibadah.
Jadi dianjurkan kita ibarat tuh nggak monoton, apalagi cuma yang mahdoh saja. Kenapa? Karena ibadah yang mahdoh, yang murni, manfaatnya yang menerima hanya kita saja, diri sendiri. Sedangkan ibadah-ibadah yang tidak murni itu justru manfaatnya lebih dirasakan oleh orang lain. Maka di sini kita dalam Islam itu diajarkan supaya kita membagi tenaga kita, membagi pikiran kita, membagi waktu kita untuk berbagai macam ibadah. Dan ibadah itu nggak sempit, ya, tidak sempit. Sebagian orang berpikiran ibadah itu ya murni tadi kayak sholat, puasa, baca Quran, zikir, ya. Rasanya ibadah itu aja. Sedangkan kayak kumpul sama istri, sama anak itu kayak bukan ibadah. Padahal ibadah menjalankan sabda Nabi SAW. Ya. Khiyarukum li ahdihi, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang akhlaknya terbaik bersama keluarganya. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, yang akhlaknya terbaik bersama dengan keluarganya. Jadi akhirnya kita bisa bagi waktu. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini sebetulnya di balik cerita tadi ada keluhan dari istrinya. Ya, istrinya mengeluh gitu. Ini kayak gak butuh istri gitu. Istrinya gak diopeni, siang hari puasa, malam hari sholat. Hanya kita ibadah tidak monoton. Terakhir, ya, faedah yang keempat yang kita ambil di kesempatan siang hari ini, bahwa ini kaidah umum juga ya. Agama ini ya lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita daripada kita sendiri. Ya, agama ini lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Jelas tadi ditunjukkan ketika bolak-balik Abdullah bin Amr bin As mengatakan saya masih sanggup lebih baik daripada itu, hingga akhirnya Nabi mengatakan tidak ada lagi yang lebih baik. Wis puasa Daud mentok. Ya. Jangan berpikir bahwa kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Agama ini sudah mengukur. Dan sangat besar kemungkinan kalau kita tidak mengikuti aturan agama, ya, kita justru akan payah dalam menjalankan agama. Ya, kita payah dalam menjalankan agama. Ini juga berlaku dalam banyak hal, tidak hanya masalah puasa. Kalau puasa tadi, bisa saja ketika orang paksakan puasa seperti kehendaknya Abdullah bin Amr, setiap hari puasa, suatu saat pasti akan merasakan ada masanya futur, ya, turun begitu, ya, lemas, bahkan lebih cepat kehilangan keistiqomahan. Ya. Dalam hal-hal lain pun sama, ya, sedekah gitu misalnya, ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sedekah kita diatur, ya, supaya tidak berlebihan, ya, jangan sampai Allah wala tabsut yadaka kullal basti wala tabsutha kullal basti. Jangan kalian bentangkan tangan kalian selebar-lebarnya. Maksudnya jangan sampai sedekah itu nggak pakai aturan. Kita punya skala prioritas. Keluarga butuh nafkah, mungkin tetangga, mungkin saudara dekat kita butuh bantuan. Sedekah itu nggak mesti ke masjid, nggak mesti ke fakir miskin misalnya.
Kalau ada keluarga yang butuh dibantu meskipun gak miskin ya itu lebih baik didahulukan. Makanya agama ini lebih tahu mana yang harus didahulukan, sehingga dari faedah yang keempat ini ya, dalam banyak hal yang kita belum mampu untuk mengukur ya, alangkah baiknya kita tanyakan ya, kita tanyakan mana yang lebih didahulukan dalam masalah-masalah yang kita hadapi ya, kayak misalnya ini sekedar contoh saja ya, terakhir sebelum saya akhiri. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk ngisi kajian untuk motivasi umroh ya. Ternyata banyak atau sebagian orang itu punya pandangan-pandangan yang gak pas dalam skala prioritas ketika mengeluarkan hartanya. Contoh ya, tapi ini bagus karena ditanyakan, kalau enggak nanti malah keliru ya. Contoh, Ustadz lebih afdol mana kalau saya punya uang ya, apakah haji untuk diri sendiri atau lebih baik bayar orang untuk menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal dunia misalnya. Karena mungkin dipandang ini, kalau uangnya digunakan untuk membayar orang menghajikan orang tua, ada nilai sebagai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua gitu, dan itu pahalanya besar jelas. Nah di sini kita menjawabnya dengan kaidah. Apa kaidahnya? La itsara fil qurbah. Tidak ada kata mengalah dalam ibadah. Kata ulama seperti itu. Tidak ada kata mengalah dalam ibadah. Apalagi dalam masalah ibadah haji, ketika orang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak punya kewajiban untuk haji. Sedangkan diri kita yang masih hidup dan mampu, kita yang dibebani dengan kewajiban haji. Maka jangan sampai kita mendahulukan hal yang tidak wajib, akhirnya mengorbankan hal yang wajib. Orang kalau nggak paham akhirnya, lah udahlah, saya nggak usah haji aja, tak pakai buat menghajikan orang tua, bayar orang haji badan, mungkin malah lebih murah, misalnya kayak gitu. Sama juga ketika ada orang ya, nanya, kalau saya punya utang, bayar utang dulu apa umroh dulu? Mungkin pandangannya umroh dulu, pandangannya ya. Tapi justru kita katakan utangnya dulu ya, utangnya dulu. Kalau kita bayar utang ya, kemudian nggak sanggup umroh, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita nggak mampu. Tapi kalau kita umroh dulu dan dengan umroh akhirnya kita nggak bayar utang, tetap di akhirat kita ditagih sama orang yang ngutangin kita. Tapi ya kalau sekiranya bisa jalan dua-duanya ya bagus. Utangnya dibayar, umrohnya juga ditunaikan. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, karena agama ini punya kaidah, dan dari kaidah itu agama ini lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka dalam perkara-perkara yang mungkin kita belum tahu harus memprioritaskan yang mana, maka kita tanyakan kepada ahlinya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini, dan mohon maaf mungkin saya akhiri saja karena setelah ini ada hajat yang harus saya tunaikan. Semoga Allah berkahi yang kita dapatkan di pagi sampai siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jazakumullahu khairan atas kesabaran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.